Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Bagas dari Teknik Perkapalan 2017 ingin menjelaskan tentang presentasi saya mengenai analisis resiko kecelakaan loading dan unloading serta kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Semayang Balikpapan dengan metode formal safety assessment. Yang pertama, di sini ada outline saya, yaitu dari pendahuluan, tujuan, profil dari Pelabuhan Semayang, investigasi kecelakaan yang telah terjadi, analisis pembahasan, dan kesimpulan. Nah, ini di sini sendiri ada pengertian pelabuhan itu sendiri secara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran secara fisik, ekonomi, dan secara sosial. Nah, di sini juga ada 6 kegiatan pelayanan di pelabuhan menurut PT Pelindo pada tahun 2013. Jadi ada pelayanan kapal, ada pelayanan handling bongkar muat atau loading unloading, naik turun penumpang, bunkering, reception, dan persewaan alat dan lahan industri. Nah, jadi ini ada pengertian loading dan unloading yang merupakan salah satu dari kegiatan di pelabuhan, dan ada 4 jenis dari loading unloading. Nah, ini adalah tujuan dari presentasi yang saya buat, yaitu memperoleh jenis kecelakaan yang punya frekuensi paling besar di Pelabuhan Semayang, terus memperoleh dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari kecelakaan kapal dengan resiko tertinggi, sama memperoleh langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecelakaan bagi kapal maupun manusia di Pelabuhan Semayang menggunakan metode FSA. Nah, ini ada profil Pelabuhan Semayang yang ada di Balikpapan. Jadi dia ada di Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur dan menjadi salah satu pusat penunjang perekonomian daerah di Kalimantan Timur. Dan pengesahannya ada di surat keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan. Terus ini ada fasilitas dan peralatan dari Pelabuhan Semayang. Jadi mereka memiliki 6 dermaga umum dengan kapasitas dan kondisi yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada layout dari Pelabuhan Semayang yang ada di Balikpapan. Seperti ini layoutnya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu investigasi kecelakaan yang pernah terjadi. Di sini ada beberapa kejadian kecelakaan pelabuhan di Indonesia yang terdiri dari kecelakaan kapal tubrukan, kapal tenggelam, dan kapal terbalik ada di Indonesia. Kemudian ini ada investigasi terbaliknya kapal MT Karisma Selatan di Pelabuhan Tanjung Perak yang disebabkan karena distribusi muatannya tidak merata. Jadi inilah pentingnya kita menganalisis loading dan unloading karena hingga menyebabkan kapal tenggelam. Kemudian ini juga investigasi tenggelamnya kapal KM Samudra yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak yang disebabkan karena tidak bisa memprediksi kondisi air dari keadaannya, yaitu pasang atau surutnya suatu kedalaman air. Kemudian kita masuk ke analisis dan pembahasan. Jadi untuk melakukan formal safety assessment ini kita memerlukan beberapa data. Salah satunya data bongkar muat dan kecelakaan. Nah, di sini ada data bongkar muat. Jadi di sini itu data bongkar muatnya itu direpresentasikan melalui diagram kepadatan atau jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Semayang dari tahun 2018 sampai 2008 sampai 2012. Kemudian ini ada data kecelakaan di Pelabuhan Semayang. Nah, data ini nantinya kita butuhkan untuk kita kelompokkan ke dalam frekuensinya. Jadi dikelompokkan dari frekuensi F1 sampai F5. Nah, jadi di FSA ini yang pertama kita tentukan adalah nilai konsekuensi. Jadi kan karena kecelakaan itu kerusakan umumnya itu bersifat kualitatif. Di FSA ini kita harus mengubahnya atau menerjemahkannya ke bentuk kuantitatif sehingga kita bisa membaca yang mana yang dari kerusakan paling tinggi sampai paling rendah. Nah, di sini kriteria konsekuensinya
kita berpacu atau melalui definisi dari Harbor Risk Assessment dan Safety Management System yang ada di New Zealand. Nah, jadi ini ada faktor nilai konsekuensinya. Jadi di sini saya menjabarkan nilai-nilai konsekuensinya dari mulai kecelakaan manusia yang ditimbulkan ke lingkungan, konsekuensi ke lingkungan oil and gas, kegiatan ilmiah, aktivitas pelabuhan dan properti. Nah, di sini saya datanya kerugiannya atau konsekuensinya ini berdasarkan dari misalkan PT Jasara Harja untuk korban maksimal itu biasanya 45 juta rupiah. Terus dari kalau lingkungan sendiri saya mau baca di Badan Pusat Statistik tentang tangkapan ikan dari lingkungan perikanan di Balikpapan. Lingkungan oil and gasnya bisa dibaca dari jumlah muatan seluruh kapal di Pelabuhan Semayang. Dan kalau dari kegiatan ilmiahnya dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Sedangkan kalau aktivitas pelabuhan itu bisa dihitung konsekuensinya dari keuntungannya saja. Kalau keuntungan si Pelabuhan Semayang. Nah, jadi tadi nilai kriteria konsekuensi yang udah kita jabarkan. Untuk lebih mudahnya kita buat dalam satu tabel agar lebih mudah dilihat dan dimengerti. Selanjutnya dari kriteria konsekuensi ini kita akan mengklasifikasikannya menurut atau berdasarkan standar dari New Zealand standar AS atau garis miring NZS 4360 tahun 2004 dalam Port dan Harbor Risk Assessment and Safety Management. Nah, jadi sistemnya dapat dilihat dengan tabel klasifikasi seperti ini. Jadi misalkan di sini kan ada C0, C1, C2. Ini dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kerugiannya, atau besar konsekuensinya. Misal pada C2 itu apabila konsekuensinya pada lingkungan manusia, maksudnya dari manusianya itu sendiri. Jadi misalkan dia luka berat itu, misalkan dia kebutuhan untuk mengganti lukanya itu sekitar 15 juta, 5-15 juta itu dimasukkan ke C2. Atau apabila sampai meninggal dimasukkan ke C3. Kalau kebutaan, kematian gitu di C3. Terus kalau misalkan contoh lainnya itu misalkan di lingkungan. Jadi misalkan sampai kerugiannya itu sampai lebih dari 1M itu masuk kategori C3 seperti itu. Jadi kita membuat pengklasifikasian berdasarkan standar New Zealand tadi. Terus setelah kita mengklasifikasikan dari konsekuensinya, kita harus mengidentifikasikan bahaya yang kemungkinan terjadi terlebih dahulu. Di sini saya mengidentifikasi ada 7 bahaya yang terjadi di pelabuhan, di kegiatan pelabuhan. Jadi ada tabrakan A atau ketika kapal bersandar, tabrakan B yang diakibatkan keluar masuknya kapal, dan tabrakan C yang diakibatkan oleh kapal penarik. Terus ada kandas. Kandas D itu kandas pada alur pelayaran, sedangkan kandas E ini kandas untuk yang kapal yang berlabuh. Kemudian ada kebakaran atau ledakan dan kecelakaan manusia. Kemudian daftar bahaya dan skor frekuensinya. Jadi bahaya-bahaya yang tadi kemudian ditinjau lagi nilai konsekuensinya. Jadi misalkan dari dampak yang ditimbulkan itu nilainya berapa, misalkan C1, C2, C3 atau C0. Kemudian dilihat frekuensinya. Frekuensinya itu berdasarkan kejadian yang telah terjadi di pelabuhan itu sendiri, gitu. Kecelakaan yang pernah terjadi. Kemudian dikelompokkan dari F1 sampai F5. Nah, ini identifikasi bahaya yang tadi yang sudah saya kelompokkan. Jadi saya membuat sebuah tabel. Di sini ada saya buat dari konsekuensi yang peluang terjadinya terbesar sama konsekuensi terburuknya gitu. Jadi di sini saya karena tadi saya mengidentifikasi ada 7 bahaya. Nah, bahayanya ini saya kelompokkan lagi. Dia termasuknya apabila konsekuensinya pada manusia itu ada di golongan berapa. Misalkan
pada tubrukan. Di konsekuensi yang peluangnya terbesar ini untuk konsekuensi terhadap manusianya ini dia tergolong C0. Sedangkan untuk properti dan stakeholder C1. Nah, frekuensinya F2. Frekuensinya ini berdasarkan kejadian yang telah terjadi di sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Nah, ini kecelakaan sampai 7 kecelakaan yang tadi, yang bahaya yang sudah saya identifikasi. Nah, kemudian analisis resiko. Jadi untuk menganalisis resiko ini kita menggunakan matriks resiko, di mana kita butuh satu kriteria frekuensinya. Yang tadi frekuensinya ini dari kejadian atau kecelakaan yang pernah terjadi di Pelabuhan Semayang. Terus yang kedua ini kriteria konsekuensinya atau nilai konsekuensinya. Itu yang tadi sudah kita kelompokkan berdasarkan kerugiannya. Nah, kemudian ini bisa dianalisis menggunakan sebuah matriks, di mana matriksnya ini juga bersumber dari standar New Zealand tadi. Jadi apabila matriks tadi misalkan C0 bertemu dengan F5 itu memiliki skor tersendiri, misalkan skornya 0, atau pada gambar ini nih ada C1 yang konsekuensinya agak besar, misalkan C3 deh, bertemu dengan frekuensi yang sering atau F2. Nah, maka skornya itu 7. Berarti bahayanya itu bisa dinilai sampai 7. Jadi kita bisa mengelompokkan resikonya yang paling tinggi dan yang paling sering terjadi yang mana gitu, menggunakan formal safety assessment ini. Nah, tadi kan saya udah mengelompokkan ada 7 bahaya. Dan saya mengelompokkannya menjadi 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan besar terjadinya konsekuensi sama kemungkinan konsekuensinya itu yang paling buruk gitu. Jadi di sini setelah saya kelompokkan dan saya menggunakan suatu matriks, di sini saya mendapatkan nilai-nilainya. Saya masukkan ke dalam suatu tabel agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Jadi kejadiannya ini kan ada A itu tabrakan A, B itu tabrakan B, dan sampai G yaitu kecelakaan manusia. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kemungkinan-kemungkinan tadi dan skor dari hasil analisis resiko, kita harus melakukan pembobotan, yang mana pembobotan ini biasanya sifatnya subjektif. Nah, biasanya itu pembobotan ini kan subjektif. Jadi kalau saya sendiri memasukkan manusia itu paling tinggi sendiri karena keselamatan manusia yang harus lebih diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian tadi dari nilai resiko dikalikan dengan pembobotan, misalkan pada manusia kemungkinan besar konsekuensinya nih, misalkan manusia di kejadian atau kecelakaan B itu kan 3 dikali 0,6 yaitu 1,8. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, 1,8. Seperti ini perhitungannya. Jadi hasil pembobotannya itu dari persenan pembobotan dikali dengan skor dari resiko yang sudah kita analisis menggunakan formal safety assessment. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan angka-angkanya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan kalau data ini menunjukkan bahwa kejadian D itu urutannya nomor 1. Jadi kejadian yang punya risiko paling tinggi itu yang pertama itu adalah kejadian D atau kandas. Yang kedua itu sama kandas juga. Dan yang selain kandas itu yang paling berbahaya adalah kecelakaan manusia. Nah, setelah kita bisa mengelompokkan kejadian dengan resiko paling tinggi, kita bisa lebih mudah untuk mendalaminya atau mengembangkannya ke fault tree analisis gitu. Nah, jadi kita udah dapat tadi nilainya resiko yang paling tinggi yang mana, kita kembangkan di fault tree analisis, dan kita bagi menjadi 2 konten, yaitu yang pertama itu top kontennya itu yang pertama kapal tidak dapat digunakan. Nih, kapal tidak dapat digunakan dan kecelakaan manusia. Ini untuk kapal yang tidak dapat digunakan. Jadi di sini ada P2, P3, P5 ini karena akan panjang jadi kita pisahkan sendiri.
ini untuk P2-nya, ini untuk P5-nya, dan ini untuk P3-nya. Nah, untuk yang ini ada Fault-Free kecelakaan manusia yang topik keduanya. Nah, seperti ini diagram penjabaran hierarki penjabarannya. Kemudian setelah kita tahu kita sudah menganalisis menggunakan Fault-Free, kita bisa melakukan tindakan pengendalian berupa mitigasi atau tindakan preventif. Nah, ini tindakan pengendalian dari resiko kapal tidak dapat digunakan. Jadi pengendaliannya juga kita bagi menjadi dua, yaitu resiko kapal tidak dapat digunakan dan kecelakaan pada manusia. Bisa dibaca bahwa di sini kebanyakan yang lebih baik itu pengendalian secara preventif, dan ada satu pengendalian berupa mitigasi. Dan pada pengendalian resiko kecelakaan manusia, di sini pengendalian yang cukup tepat yaitu berupa preventif. Nah, ini kan salah satu contoh pengendalian itu bisa berupa pelatihan pada kru dan anak buah kapal atau ABK. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar bawah ada pelatihan onboard crew management and firefighting training. Kemudian di gambar yang dua atas ini ada overhead crane training untuk yang bekerja di pelabuhan. Yang bawah untuk pekerja kapalnya, yang atas untuk pekerja pelabuhan. Jadi bisa kita simpulkan kalau resiko paling tinggi jumlah kejadian kecelakaan di pelabuhan Semarang ini terdapat 3 kejadian yang punya frekuensi dan tingkat bahaya tertinggi atau resiko paling tinggi. Yang pertama itu kandas, 2 kali kandas, kemudian ada kecelakaan manusia. Sedangkan untuk resiko 3 kecelakaan tertingginya ini bisa kita kendalikan dengan yang pertama. Misalkan kandasnya kapal di alur pelabuhan ini kan karena kesalahan navigasi, tadi kita bisa lihat. Ini bisa dengan pemasangan alat navigasi APRA untuk setiap kapal. Kemudian misalkan setelah kecelakaan manusia kan tadi kebakaran kapal ya. Jadi bisa kita lihat kan kerusakan dari mesin. Jadi pengendaliannya dengan perawatan secara berkala. Atau kecelakaan manusia kan disebabkan berdasarkan misalkan yang tadi banyak kru berdesak-desakan dan kerjanya manajemennya kurang baik, sehingga kita bisa mengontrol jumlah buruh, kru, dan penumpang seperti itu. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.